Gila bro, jujur aja, zaman sekarang ini kalau lo ngikutin berita geopolitik Asia Tenggara, rasanya kayak nonton film thriller yang alurnya makin hari makin tegang. Banyak yang mikir kawasan kita adem ayem, jauh dari konflik besar. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Di balik senyum diplomatik dan foto bersama di forum ASEAN, ada ketegangan yang lagi mendidih pelan-pelan. Dan salah satu drama paling panas di awal tahun 2026 ini justru datang dari tetangga terdekat kita sendiri, Malaysia. Negara yang selama ini sering merasa sejajar, kini kelihatan mulai kebakaran jenggot melihat satu fakta yang sulit mereka cerna. Kekuatan militer Indonesia sudah melesat jauh ke depan. Ini bukan kata-kata sok nasionalis atau klaim sepihak. Ini pengakuan yang keluar langsung dari mulut politisi dan pengamat mereka sendiri. Bayangin, Parlemen Malaysia, Dewan Rakyat, yang biasanya rapi dan penuh formalitas, tiba-tiba berubah jadi panggung curhat nasional. Seorang anggota parlemen mereka berdiri dan dengan lantang mengakui bahwa pertahanan laut negaranya bolong. Bukan bolong kecil, tapi bolong besar yang bikin kedaulatan mereka rapuh. Sementara itu, di sisi lain Selat Malaka dan Laut Natuna, Indonesia sudah patroli rutin dengan helikopter pemburu kapal selam yang teknologinya bukan kaleng-kaleng. Saat Malaysia masih ribut soal anggaran yang tak kunjung cair dan alat tua yang mangkrak diganti, TNI Angkatan Laut Indonesia sudah terbang rendah membawa AS565BE Panther, helikopter yang memang diciptakan bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk berburu musuh di bawah permukaan laut. Dan disinilah rasa panik itu muncul, karena ancaman di Laut Cina Selatan bukan lagi isu masa depan, tapi realitas hari ini. Kapal selam asing mondar-mandir, kekuatan besar bermain kucing-kucingan, dan negara yang tidak bisa melihat ke bawah laut sama saja seperti rumah tanpa pintu. Yang bikin situasinya makin pedih bagi Malaysia adalah keberanian Indonesia di Natuna. Pengamat militer mereka sampai geleng-geleng kepala melihat bagaimana Indonesia berani mengusir kapal asing secara langsung, bukan lewat surat cinta diplomatik, bukan lewat pernyataan sopan di media, tapi lewat kehadiran fisik di laut. Kapal dihadang, dibayangi, dipaksa keluar. Sementara Malaysia, dalam banyak kasus, hanya bisa diam karena takut eskalasi dan tekanan ekonomi. Dari sini, muncul pertanyaan besar yang bikin mereka gelisah. Apakah Indonesia sudah benar-benar menjelma menjadi macan Asia yang sesungguhnya? Kalau kita bedah lebih dalam, kepanikan ini bukan muncul tiba-tiba. Ini adalah akumulasi dari kegagalan panjang. Skandal kapal tempur LCS yang mangkrak bertahun-tahun menjadi simbol bobroknya sistem pengadaan pertahanan Malaysia. Uang rakyat habis, kapal tak kunjung siap, dan efek dominonya kemana-mana, termasuk ke pengadaan helikopter pendukung yang seharusnya menjadi mata dan telinga angkatan laut mereka. Hasilnya, hingga hari ini, Malaysia praktis tidak punya helikopter anti kapal selam yang mumpuni. Nol besar. Di saat Indonesia sudah punya belasan unit yang siap tempur. Coba lo bayangin kondisi ini lewat ilustrasi sederhana. Ada dua rumah bertetangga. Rumah Pak Cik kelihatannya bagus, catnya kinclong, mobilnya mewah, tapi ternyata dia lupa pasang pagar. Di pos ronda cuma ada pentungan kayu tua yang sudah dimakan rayap. Sementara rumah Pak Indo mungkin kelihatan biasa saja, tapi pagarnya besi berlapis, CCTV aktif, alarm nyala, dan di garasinya ada anjing penjaga jenis panter yang galak dan terlatih. Suatu malam, maling canggih masuk lewat saluran air bawah tanah. Pak Cik tidur nyenyak karena dia tidak punya alarm. Pak Indo langsung bangun karena sistemnya mendeteksi gerakan. Panternya dilepas, maling kabur ketakutan. Besok pagi, Pak Cik baru sadar rumahnya dibobol. Dia marah-marah, tapi semuanya sudah terlambat. Itulah gambaran pertahanan maritim Malaysia hari ini. Masalah terbesarnya ada di bawah laut. Ini bukan opini, tapi pengakuan resmi. Para pejabat dan anggota parlemen Malaysia sendiri mengakui bahwa kemampuan anti kapal selam mereka sangat terbatas. Helikopter Super Lynx 300 yang mereka andalkan usianya sudah lebih dari 2 dekade. Dan yang paling fatal, helikopter itu tidak dilengkapi sonar celup modern. Tanpa sonar celup, helikopter hanya bisa melihat permukaan. Kapal nelayan kelihatan, kapal kargo kelihatan, tapi kapal selam nuklir yang senyap lewat di bawahnya. Zong, buta total. Padahal, Laut Cina Selatan adalah salah satu perairan tersibuk dan paling berbahaya di dunia. Kapal selam asing lalu lalang membawa kepentingan besar. Negara yang tidak bisa mendeteksi mereka sama saja mengundang risiko besar ke rumahnya sendiri. Kedaulatan bukan cuma soal bendera di permukaan, tapi tentang siapa yang menguasai ruang di bawah air.
Dan disinilah kontras dengan Indonesia terasa menyakitkan bagi mereka. Indonesia hari ini sudah bermain di level yang berbeda. Program kekuatan pokok minimum yang selama ini mungkin terdengar abstrak, kini hasilnya terlihat nyata. Di udara, helikopter Panther dengan sonar canggih dan torpedo siap meluncung. Di permukaan, fregat dan korvet modern patroli tanpa lelah. Di bawah laut, kapal selam kelas Nagapasa dan Changbogo bergerak senyap, menjadi hantu laut yang menakutkan. Ini bukan sekedar koleksi alutsista, tapi sistem pertahanan 3 dimensi yang saling terintegrasi. Efeknya sederhana, tapi mematikan. Musuh mikir 1000 kali sebelum masuk. Lewat atas ketahuan radar, lewat bawah ketahuan sonar. Inilah yang disebut efek gentar. Kita tidak perlu menembak untuk menang, cukup tunjukkan bahwa kita siap. Dan data global menguatkan realitas ini. Global Firepower 2026 menempatkan Indonesia di peringkat 13 dunia. Malaysia bahkan tidak masuk 25 besar. Angka berbohong. Ini bukan soal sombong, tapi soal kesiapan nyata. Ada satu faktor lain yang jarang dibahas, tapi sangat krusial. Mentalitas. Malaysia masih sangat bergantung pada payung pertahanan pihak lain lewat FPDA. Untuk tahu apa yang terjadi di laut mereka sendiri, seringkali mereka harus bertanya pada kakak pembina. Sementara Indonesia memilih jalan berbeda. Non-blok, mandiri, radar sendiri, data sendiri, satelit sendiri. Kita tidak perlu izin siapapun untuk menjaga rumah kita. Modernisasi pertahanan ini bukan buat gagah-gagahan. Ini soal memastikan nelayan kita bisa melaut tanpa takut, memastikan minyak dan gas kita tidak diambil diam-diam, memastikan anak cucu kita masih punya masa depan. Investasi pertahanan adalah bentuk kasih sayang negara kepada rakyatnya. Negara ingin rakyatnya tidur nyenyak. Tapi, alat secanggih apapun percuma kalau yang memegangnya tidak punya nyali. Dan disinilah Indonesia benar-benar beda level. Sejarah kita membuktikan satu hal. Kita punya DNA petarung. Bung Karno pernah melakukan sesuatu yang bahkan negara besar hari ini tidak berani lakukan. Indonesia keluar dari PBB. Bukan karena emosi sesaat, tapi karena harga diri. Dunia terkejut, dan hingga kini Indonesia adalah satu-satunya negara yang pernah melakukannya secara sukarela. Di Malaysia, kisah ini kembali viral, bukan sebagai ejekan, tapi sebagai kekaguman. Mereka melihat bahwa bangsa ini, kalau sudah merasa diinjak, berani membakar jembatan. Warisan nyali ini tidak hilang, ia mengalir hingga hari ini. Dalam kebijakan luar negeri, dalam sikap ekonomi, dalam keberanian menolak tekanan. Lihat saja kasus nikel. Ketika dunia marah karena Indonesia melarang ekspor biji mentah, kita digugat, ditekan, diancam. Banyak negara akan menyerah, tapi Indonesia melawan. Kita banding, kita bertahan, karena ini tanah kita, sumber daya kita. Mau beli, ikuti aturan kita. Mentalitas ini yang bikin tetangga melihat kita dengan campuran kagum dan iri. Survei di kawasan membuktikan persepsi ini. Anak muda Malaysia dan Singapura menilai Indonesia sebagai negara dengan jati diri dan ketahanan nasional paling kuat di ASEAN. Reputasi ini mahal. Saat diplomat Indonesia masuk ruang negosiasi, dunia sudah tahu, jangan tekan terlalu keras. Mereka bisa nekat. Simbol paling nyata dari mentalitas ini adalah ibu kota Nusantara. Banyak yang mencibir, banyak yang ragu. Tapi dari luar, proyek ini dipandang sebagai bukti keberanian sebuah bangsa memindahkan pusat peradabannya tanpa menggadaikan kedaulatan. Ini berdikari versi modern. Indonesia bukan singa sirkus yang kenyang tapi terikat. Kita banteng liar. Mungkin kadang kotor lumpur, kadang berdarah. Tapi leher kita tanpa rantai. Dan dunia tahu, banteng tanpa rantai itu berbahaya kalau marah. Dan semua ini berpuncak di satu tempat. Natuna. Ketika kapal penjaga pantai Cina mencoba mengintimidasi survei Pertamina, Indonesia tidak mundur. Bakamla dan TNI AL turun. Kapal dipepet, dihalau, dipaksa keluar. Survei jalan terus. Harga diri terjaga. Pesannya jelas, ini rumah kami. Sementara itu, Malaysia memilih jalan senyap, penuh kompromi, terjebak dilema ekonomi. Inilah perbedaan mentalitas yang membuat parlemen mereka gelisah. Mereka bukan hanya takut pada besi dan baja Indonesia.
Mereka takut pada bangsa yang memegangnya. Bangsa dengan sejarah berani berkata tidak kepada dunia. Dan pertanyaannya sekarang tinggal satu. Sampai sejauh mana nyali ini akan diuji ke depan? Karena satu hal pasti, selama Indonesia berdiri tegak menjaga harga dirinya, kawasan ini tidak akan pernah sama lagi.